Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Anissa Ilmaya dengan NIM 2024 akan mempresentasikan hasil tugas Future Engineering menggunakan dataset nutrisi makanan dan minuman Indonesia. Pada dataset ini informasi dengan kandungannya itu ada kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, dataset yang saya gunakan ini data nutrisinya itu ada 1346 baris dan 6 kolom utama. Ada ID, nama, kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Terdapat juga kolom image, namun langsung dihapus karena hanya berisi URL. Nah, di sini kita import pandas dan NumPy dulu untuk menampilkan datanya. Kemudian ada Matplotlib dan Lib itu untuk visualisasinya. Seaborn juga ada From Scikit untuk teknik-teknik machine learning, dan juga ada Scikit filter seleksi untuk mengimport semua library yang dibutuhkan. Nah, yang pertama kita baca filenya dulu. Di sini saya pakai dataset file SCV. Di sini juga ada titik drop untuk membuang kolom image karena isinya kan URL saja ya. Itu tidak relevan untuk pemodelan juga. Kemudian bagian yang pertama ada identifikasi fitur. Di sini kolomnya saya ambil dari kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, yang pertama kita pakai missing value juga untuk mengecek apakah ada nilai kosong di tiap kolomnya atau tidak. Nah, kalau hasilnya nanti 0 itu berarti tidak ada missing value. Kemudian ada skewness. Ini mengukur kemiringan distribusi data. Apakah hasil analisis nanti itu menunjukkan fiturnya itu condong ke kanan atau bagaimana gitu. Dari karbohidrat, lemak, dan juga protein juga. Kemudian ada korelasi dengan target. Ini untuk kalori ya di sini, untuk menghitung korelasi persentil fitur terhadap kalori. Nah, hasilnya itu dari lemak korelasinya itu tinggi 0,74. Kemudian diikuti dari karbohidrat dan protein. Dari ketiga fiturnya itu tadi menghasilkan nilai korelasinya itu di atas 0,3. Nah, untuk outlier di sini saya menggunakan metode IKR. Dengan jika nilainya ini Q1-nya ini minus 1,5, lalu ada IKR Q3-nya itu plus 1,5, itu untuk memiliki yang ditemukannya itu ada lemak memiliki outlier yang sebanyak 162 data atau sekitar 12% dari total. Kemudian bagian yang kedua ada transformasi fitur. Ini menggunakan pembuatan fitur barunya ini. Yang pertama untuk menjumlahkan ya dari total makronutrients dari nilai protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian juga untuk transformasinya ini, transformat dari protein ratio itu untuk menghitung proporsi dari protein total makro, kemudian diikuti lemak, dan ada estimasi kalori dengan menggunakan rumus Atwater. Nah, dari rumus Atwater tadi itu ada hasilnya itu dari protein dan karbohidrat itu ada 4, kemudian lemaknya 9. Kemudian yang kedua ada encoding variabel kategorikal. Di sini dengan df transform
kalori kategori, predikatnya ini untuk mengubah nilai kalori atau angka kontinu menjadi 4 kategori berdasarkan rentang nilai. Jadi ada label encoder juga untuk mengubah kategori teks menjadi angka urut. Contohnya dari 0 sampai seterusnya, jadi angka saja gitu. Kemudian ada one head encoding, ini untuk membuat kolom biner terpisah untuk tiap kategori. Jadi di sini ada hasilnya, nanti ada binding kategori kalori dari 4 kelas, kemudian ada label encoding 0 sampai 3, kemudian ada one hot encoding yaitu 4 kolom biner. Kemudian ada transformasi logaritmik. Di sini itu fitur numeriknya itu menggunakan np-log 1p, menerapkan log dalam kurung x plus 1 untuk tiap fitur numerik. Kenapa nggak pakai log biasa? Itu karena beberapa makanan itu kan memiliki nilainya 0 ya pada nutrisi tertentu. Misalnya agar-agar itu mengandung proteinnya itu tidak mengandung protein kan, agar-agar itu. Nah, maka kalau 0 hasilnya itu tidak terdefinisi secara matematis, sehingga bisa menyebabkan error. Nah, hasilnya itu dari skewness juga itu bisa turun dari nilai karbohidratnya biar distribusinya nanti itu lebih simetris dan sangat menguntungkan model. Kemudian ada interaksi antar fitur. Di sini itu dari lemak dikalikan protein dari beberapa kolom lah untuk mengalihkan dua fiturnya itu untuk menjadikan fitur baru gitu. Nah, dengan logikanya itu makanan tinggi lemak itu sekaligus tinggi karbohidrat kan, dan juga memiliki profil kalori yang berbeda. Nah, dengan makan yang lebih tinggi salah satu, perkalian dua fitur ini juga membantu model linear untuk menangkap pola tersebut. Kemudian ada standarisasi. Standarisasi ini untuk fitur kalori yang berkisar 0 sampai 940 untuk mendominasi model berbasis jarak seperti KNN dan SVM dibandingkan fitur lemak yang hanya 0 sampai 100 di sini. Nah, mengubah semua fitur numerik agar punya mean sama dengan 0 dengan STD sama dengan 1. Kemudian ada visualisasi sebelum dan sesudah. Nah, yang pertama ini kita mendistribusi sebelum dan sesudah log transform. Nah, ini pakai yang pertama ini menampilkan histogramnya dulu setiap fitur. Kemudian sesudahnya juga menampilkan histogramnya juga untuk hasil setelahnya. Kemudian ada plot lagi. Plot 2-nya ada heat map korelasi sebelum dan sesudah juga untuk menampilkan heat mapnya menggunakan matriks korelasi antar fitur. Kemudian di plot ketiga ada box plot outlier sebelum dan sesudahnya yang menunjukkan bahwa sebelumnya itu pada fitur punya skala yang sangat berbeda, sedangkan sesudahnya semua fitur berada di skala yang seragam dari -3 menjadi 3. Kemudian ada scatter fitur, interaksi dan rasio, itu untuk memperlihatkan bahwa fitur rasio dan interaksi itu mampu memisahkan kategori kalori dengan cukup baik, yang terlihat dari pengelompokan warna dan pengelompokan warna yang mulai terbentuk. Nah, ini dari hasil kode itu dijalankan.
ini datasat awalnya ini ngambil 5 dari yang teratas. Data yang teratasnya ada abon haruan, agar-agar, kemudian akar tonjong segar. Ini dari kolomnya tadi ya, sesuai ada ID, kalori, protein, fat, dan karbohidrat. Kemudian ada statistik deskriptifnya. Kemudian bagian identifikasi fitur, cek missing value-nya kosong, berarti dari yang salah. Kemudian skewness dari deskripsi condongnya itu kalori yang paling tinggi, ada 1191 yang perlu transformasi. Kemudian ada protein, lemak, dan karbohidrat yang sangat skewed dan perlu log transform. Kemudian ada kolerasi persen terhadap kalori yang protein, fat, dan karbohidrat dengan relevan. Kemudian ada deteksi outlier dengan metode IKR tadi, kalorinya itu ada 13 outlier atau 1%, ada protein, fat, dan juga karbohidrat. Tertinggi di sini ada fat ya, 162 outlier. Kemudian ada transformasi fitur. Pertama, pembuatan fitur. Dari alasannya itu untuk fitur original hanya berisi nilai absolut, rasio, dan agregat yang memberikan konteks hubungan antar nutrisi yang lebih kaya. Nah, total makronutrients itu yang pertama kan buatan fitur total makronutrients tadi ya, dari total gram sama makronutrients dari lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian proporsi protein terhadap total makro juga, ada fat ratio proporsi lemak terhadap total makro, dan estimate kalori dengan rumus Atwater. Kemudian ada Kemudian ada encoding variabel kategorikal. Alasannya model machine learning itu tidak bisa memproses string, jadi kalori dikategorikan lalu di-encode agar bisa digunakan sebagai fitur numerik. Nah, ini pertama menggunakan binning kalori ya, kemudian label encoding dan one hot encoding dengan 4 kolom biner. Kemudian ada transformasi logaritmik. Alasannya semua fitur numerik itu memiliki skewness tinggi, lebih dari 1, dengan log transform menekan nilai ekstrim sehingga distribusi jauh simetris dan membantu model linear dan distance based bekerja lebih baik. Jadi dari yang ini paling tinggi ya, karbohidratnya menjadi 0,38 dan seterusnya, ini dari kalori, protein, dan lemak. Kemudian ada interaksi antar fitur. Alasannya untuk hubungan antar nutrisi bersifat non-linear. Fitur interaksi membantu model untuk menangkap efek gabungan yang tidak bisa ditangkap oleh tiap fitur secara terpisah. Ada protein dengan lemak, ada lemak dengan karbohidrat, kemudian ada protein dengan karbohidrat. Nah, standarisasi itu ada juga dengan fitur skala berbeda dari 0 sampai 940 dengan 0 sampai 100 yang akan mendominasi model berbasis jarak atau gradient. Standarisasi ini juga menyamakan skala semua fitur dengan scale untuk 6 kolom numerik dengan mean sama dengan 0 dan STD sama dengan 1. Nah, dari datanya tadi kan semua 1346, kemudian ini fiturnya ada 29. Nah, ini dari plot 1 distribusi log. Jadi kalau sebelumnya itu ada banyak kayak 100, yang tinggi ini 100, Q-nya 1,19, kemudian ini ada protein juga, ada lemak, karbohidrat, itu sebelumnya bisa di zoom. Bisa di zoom out. Kemudian ada heatmap korelasi ya, sebelum dan sesudah fitur engineeringnya. Jadi zoom out ya. Kemudian ada block spotnya sebelum dan sesudah standarisasi. Yang kalorinya ini tinggi banget ya, dari 200 ke 403, sekitar 300-an. Jadi 0, berapa ini? 0 sampai berapa ini? 1, 2. Kemudian ada hasil encoding kategori kalori. Ini menggunakan kategori selain binning ya, yang awalnya
sebelumnya. Setelah binning, kemudian ini produksi kategori kalori sangat rendah, tinggi, sedang, rendah. Dari 0 sampai 400 tadi. Angkanya dari 4 kan? Maksudnya 4. Dan ini fitur baru dengan interaksi dan rasio. Ini kategori kalori, interaksinya, protein dan lemak. Kemudian ada ringkasan fitur engineering berdasarkan setiap tahap. Kan tadi tahap yang pertama kan ada tahap awalnya, ada fiturnya ada 4. Kemudian ditambahin fitur, kemudian ada tambahin encoding, lalu ada log transform, terus interaksi dan standarisasi yang terakhir. Jadi scroll. Nah, dataset awalnya ada 4, kemudian dataset akhirnya ada 29. Nah, ini ada penjelasannya juga. Ini nggak bisa di scroll. Nah, identifikasi fitur yang pertama, dataset nutrisi makanan ini terdiri dari 134 baris ya, dan 6 kolom, ada ID, kalori, protein, fat, karbohidrat, dan nama. Nah, kolom image ini juga ada, cuma langsung dibuang aja karena ada hanya berisi URL dan tidak ada file untuk pemodelan machine learning. Nah, terus dari hasil analisis awal itu ditemukan beberapa hal penting. Yang pertama ada tidak ada missing value karena tadi 0 semua hasilnya. Nah, sehingga tidak diperlukan proses imputasi. Kedua, analisis skewness yang menunjukkan bahwa hampir semua fitur numerik ini memiliki distribusi yang sangat condong ke kanan. Dari karbohidrat memiliki skewness paling tinggi dengan 6,54, diikuti lemak 3,54, dan protein 2,15. Nah, distribusi seperti ini tuh mengindikasikan bahwa nilai-nilai ekstrim yang bisa mengganggu performa model, terutama model berbasis asumsi distribusi normal seperti regresi nilaiar. Yang ketiga, analisis korelasi persen yang menunjukkan bahwa lemak itu memiliki korelasi yang paling kuat terhadap kalori dengan 0,74, kemudian diikuti karbohidrat 0,45 dan protein 0,35, sehingga relevan sebagai prediktor. Kemudian yang keempat ada deteksi outlier dengan metode IKR yang menemukan bahwa lemak itu memiliki outlier paling banyak sebanyak 192 data atau sebesar 20%, yang perlu diperhatikan saat memilih model karena model tertentu sangat sensitif terhadap outlier. Kemudian ada transformasi fitur. Yang pertama dengan pembuatan fitur baru dengan fitur-fitur asli yang hanya mencerminkan nilai absolut gantungan nutrisi pada dalam ilmu gizi. Lebih bermakna adalah proporsi dan hubungan antar nutrisi, bukan sekedar nilai tunggalnya. Nah, oleh karena itu dibuat beberapa fitur baru. Ada total makronutrients atau total gram semua makronutrients, kemudian ada protein ratio dan fat ratio yang proporsi tiap nutrisi terhadap total, serta estimate kalori yang menggunakan fitur atau water yang merupakan standar ilmu gizi internasional dengan protein 4 kal per gram, kemudian ada karbohidrat dan lemak. Nah, fitur-fitur baru ini itu untuk memberikan konteks yang lebih kaya pada model untuk memahami profil nutrisi tiap makanan. Kemudian yang kedua ada encoding variabel kategorikal. Model machine learning itu tidak dapat memproses data bertipe teks secara langsung. Pada kolom kalori dikategorikan menjadi 4 kelas, sangat rendah, sedang, tinggi, melalui proses binning, lalu diubah ke format numerik yang menggunakan dua pendekatan, yaitu ada label encoding yang digunakan untuk model berbasis pohon keputusan seperti random forest yang memiliki urutan angka, lalu yang kedua ada one hot encoding yang digunakan untuk model linear agar tidak berasumsi ada hubungan ordinal antar kategori. Misalnya, model tidak boleh mengasumsikan bahwa tinggi atau nilai 3 adalah 3 kali loser dari sangat rendah nilai 1. Kemudian transformasi logaritmik. Karena semua fitur numerik itu memiliki skewness tinggi, ditetapkan transformasi log 1p atau log dalam kurung x plus 1. Nah, pada keempatnya hasilnya sangat signifikan skewness karbohidrat itu
turun dari 6,54 menjadi 0,38, kemudian ada lemak dari 3,54 menjadi 0,74, kemudian ada protein dari 2,15 menjadi 0,15. Nah, digunakan log 1P ini dan bukan log biasa itu karena beberapa makanan itu memiliki nilai 0 pada nutrisi tertentu. Dan nilai 0 itu tidak terdefinisi secara matematis. Distribusi yang lebih simetris itu setelah transformasi ini yang sangat menguntungkan model regresi linear, SVM, dan neural network yang memiliki asumsi tentang distribusi data. Kemudian ada interaksi antar fitur, itu hubungan antar nutrisi dalam makanan bersifat non-linear. Misalnya makanan berlemak tinggi sekaligus berkarbohidrat tinggi memiliki karakteristik kalori yang berbeda dengan makanan yang hanya tinggi salah satu saja. Fitur interaksinya seperti protein dengan lemak, lemak dengan karbohidrat, dan protein dengan karbohidrat yang dibuat dengan mengalihkan dua fitur sekaligus, sehingga model linear pun bisa menangkap pola non-linear tersebut tanpa harus beralih ke model yang lebih kompleks. Kemudian ada standarisasi. Fitur-fitur numerik dalam dataset itu memiliki skala yang sangat berbeda. Di kalori yang berkisar 0 sampai 940, sementara lemak hanya 0 sampai 100. Tanpa standarisasi, fitur skala besar akan mendominasi perhitungan jarak dan gradien pada model seperti KNN, SVM, dan neural network. Seolah-olah fitur tersebut itu lebih penting, padahal belum tentu demikian. Standar scalar juga mengubah semua fitur agar memiliki mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1, sehingga semua fitur berkontribusi secara setara dalam proses pelatihan model. Nah, hasil analisis dan dampak pada performa model. Setelah seluruh proses fitur engineering selesai, dataset berkembang dari 6 fitur menjadi 29 fitur. Setiap penambahan fitur memiliki justifikasi yang jelas dan terukur. Dari sisi kualitas data, transformasi logaritmik berhasil menurunkan skewness secara drastis di semua fitur numerik, yang menjadikan distribusi data jauh lebih simetris dan lebih sesuai untuk sebagian besar algoritma machine learning. Standarisasi juga memastikan tidak ada fitur yang secara tidak adil mendominasi model hanya karena skalanya lebih besar. Dari kekayaan informasi, fitur-fitur baru seperti rasio nutrisi dan interaksi antar fitur memberikan representasi yang lebih kaya dibandingkan fitur aslinya. Heatmap korelasi juga menunjukkan bahwa fitur-fitur baru ini memiliki hubungan lebih beragam dengan target kalori, yang artinya model memiliki lebih banyak sudut pandang untuk membuat prediksi yang akurat. Nah, dari sisi performa model, secara umum fitur engineering ini baik, berdampak pada peningkatan akurasi dan berkurangnya overfitting karena representasi data lebih informatif, dan mempercepat konvergensi saat training utama setelah standarisasi. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua fitur baru otomatis meningkatkan performa. Ada beberapa fitur penting redundan atau justru menambahkan noise. Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya idealnya dilakukan seleksi fitur seperti select kibis atau variance threshold untuk memilih hanya fitur yang benar-benar kontribusi, sehingga model tetap efisien dan tidak terjebak dalam burst of dimensionality. Kesimpulannya, proses fitur engineering ini tidak hanya sekedar menambah jumlah fitur, tetapi secara sistematif meningkatkan kualitas representasi data dari data mentah yang condong dan skala tidak seragam menjadi dataset yang lebih informatif, seimbang, dan siap digunakan untuk melatih model machine learning yang lebih akurat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.